Semangat pagi. Halo, saya Bastian. Kita bertemu kembali di podcast Waskitalk. Pada podcast kali ini, kita punya segmen baru nih insan kita. Namanya Ini Talk Kita. Inisiatif Transformasi Waskita. Pada segmen kali ini, kita akan ngobrol dengan para inisiatif owner tentang inisiatif ataupun inovasi yang ada di program transformasi Waskita. Selamat datang di podcast Waskitalk. Transformasi Waskita, Transformasi warisan kita dari kita untuk kita demi kejayaan Waskita. Kali ini kita sudah kehadiran salah satu inisiatif owner nih. Namanya Mas Ristanto Obi dari inisiatif Meta Kita. Mungkin kita bisa langsung aja nih nanya ke Mas Obi. Mas, boleh dijelasin gak sih sebenarnya Meta Kita itu apa ya, Mas? Boleh. Jadi Meta Kita itu adalah platform ya untuk mewadahi aktivitas di lingkungan Waskita Karya ya, tapi secara imersif gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan secara virtual itu dapat kita rasakan secara imersif gitu sih. Secara imersif. Secara imersif itu maksudnya yang tadinya kita melakukan kegiatan itu secara offline ketemu langsung. Ya. Nah, itu kita bisa lakukan secara online dan kita bisa merasakan sensasi ketemu secara online tapi itu sensasinya secara offline gitu. Jadi kita masuk ke virtual bareng gitu. Reality gitu ya. Iya, VR. semacam itu. Kalau boleh tahu latar belakangnya itu gimana, Mas? Ada Meta Kita ini awal-awal itu. Nah, awal-awalnya tuh sebenarnya dari ini. Kita kan banyak model BIM yang 3D gitu. Jadi kita ingin kolaborasi untuk mereview desain, untuk melihat clash detection yang ada di model-model itu. Tapi kita belum punya platform untuk melihat bareng tuh secara virtual. Kan selama ini kita lihat cuma ada di layar. Benar, bareng-bareng gitu ya. Nah, itu kita ingin merasakan desain-desain itu yang masih dalam bentuk digital. Kita itu bisa mereview gitu secara bersamaan gitu bersama ya. gitu. Kolaborasi gitu. Kolaborasi. Nah, dari situ saya nemu sebuah platform itu seperti Meta Kita sih. Iya, sebelumnya Meta Kita itu. Nah, itu kita untuk koordinasi dulu tuh di situ. Nah, ternyata di situ kita bisa melakukan hal lain tuh, seperti melakukan talk show atau melakukan meeting virtual ataupun kita bisa merasakan seperti kunjungan ke project, tapi itu secara virtual seperti itu sih. Jadi sebenarnya Meta Kita ini fungsinya banyak ya, Mas, berarti ya? Nah, kedepannya sih Kedepannya pengennya banyak. Iya. Kalau boleh tahu implementasinya sekarang udah sejauh mana? Nah, kalau sekarang ini baru di BIM aja ya. Jadi BIM, seperti kita meeting mingguan seperti menjelaskan ada apa sih di proyek. Nah, ini kan kita proyeknya kan jauh-jauh nih. Iya, betul. Nah, kalau kita harus kunjungan ke proyek itu satu-satu kan merupakan biaya dan waktu ya, betul Mas. Banyak juga ya, Mas. Jadi dari Meta Kita ini kita mencoba melakukan meeting secara mingguan untuk menjelaskan proyek-proyek itu. Jadi proyek menjelaskan ada masalah apa sih di proyek itu, terus ada clash apa sih di masalah dari model gitu di proyek itu. Nah, caranya mereka melakukan digital survey gitu. Jadi kita merekam ada masalah apa sih di proyek. Terus kita pindahkan secara digital itu di Meta Kita. Nah, lalu kita seakan-akan merasakan sensasi itu kunjungan virtual itu. Jadi seakan-akan kita kunjungan tapi virtual gitu ya. Ada karakter-karakternya juga gitu ya. Kita di situ punya avatar juga. Avatar ya. Iya. Keren. Berarti bisa buat custom sendiri-sendiri gitu ya. Nah, iya. Keren Meta Kita nih. Mungkin aku penasaran nih. Tantangannya, Mas, mungkin. Tantangannya dalam implementasi ini nih Meta Kita ini. Kalau tantangan dari segi teknis itu masih di jaringan ya. Oh, di jaringan. Jadi misal ada proyek yang dia susah jaringan, nah itu yang masih. Itu masalahnya ya. Yang untuk yang kedua itu lebih ke kita kan bertransformasi nih, beralih dari platform-platform lama terus kita mencoba memakai platform baru. Nah, itu mungkin masih agak harus sering dikenalkan gitu. Kenyamanannya gimana, experience-nya gimana gitu kalau kita menggunakan Meta Kita ini. Jadi itu sering ada pertanyaan, apa sih bedanya dari kita menggunakan video atau kita menggunakan Zoom lah ya, Zoom meeting. Nah, sebenarnya bedanya tuh di experience-nya gitu. Kalau Zoom itu kan kita masih melihat layar gitu.
Nah, kalau meta kita sendiri ini kita bisa merasakan imersifnya itu. Jadi kita masuk ke dalam situ dan kita merasakan ini Suasananya virtualnya ya. ya, suasananya gitu. Bahkan kita bisa berinteraksi sama orang Nah, lain juga kan di iya. sana. Wah. Jadi kita saling berinteraksi pakai avatar itu kan. Iya. Seperti itu. Ini mungkin yang selalu orang tanyakan adalah dampak. Apa sih dampaknya Mas Nah, di tadi udah Waskita nih? saya jelasin juga ya. Jadi kalau kita kan proyeknya seluruh Indonesia Iya, ya, nggak nyebar. jauh-jauh gitu nyebar. Nah, dari situ kan kita bisa apa ya namanya, menghemat biaya dah, menghemat waktu. Kita ingin melakukan update ada masalah apa sih di lapangan secara cepat gitu, dan kita bisa melakukan meeting secara cepat juga gitu. Seperti itu sih untuk dampaknya. Dampaknya ya. Terus ini kalau misalnya pihak eksternal itu bisa pakai juga nggak sih Mas sebenarnya meta kita ini? Oh, bisa juga. Bisa juga. Berarti bisa digunakan. Nah, itu semacam ada ruangannya sih sebenarnya. Meta kita itu sebuah ruangan sebenarnya. Jadi kita di situ bikin ruangannya, nanti siapa aja yang kita undang ya semacam Zoom, tapi itu lebih experience-nya aja yang beda, seperti itu. Jadi kita bisa mengundang pihak eksternal atau mungkin pihak owner atau pihak konsultan untuk berinteraksi di sana ya Mas? Bisa. Oh, jadi dari mana aja itu? Dari mana aja siapapun bisa ya sebenarnya. Berarti mereka juga merasakan dampaknya juga ya seharusnya. Iya, harusnya bisa juga. Iya, bisa juga. Lebih ke apa ya? Dia ingin merasakan sensasi project yang ataupun desain yang mereka mau bangun nih. Terus ini rencana jadinya seperti apa nih? Oh iya. Mereka bisa merasakan dulu tuh Iya, bisa pakai meta kita ini ya. Itu, iya. Oh, keren. Ya, mungkin yang terakhir nih dari Mas Obi sendiri nih. Iya. Ada nggak harapannya ke depan ini meta kita mau seperti apa? Harapannya ya dapat diimplementasikan ke semua bagian ya, nggak cuma BIM gitu. Misal kita mau adakan talk show gitu, ataupun acara-acara ke eksternal seperti pameran gitu. Nah, di situ juga kita bisa mempresentasikan apa aja yang terkait 3D ataupun digital gitu. Jadi semisal kita mempresentasikan metode-metode kita gitu. Seperti itu sih. Metode kerja ataupun dokumentasi project tapi secara 3D gitu. Oh, ini toh kita.